Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal jual beli organ tubuh, sperma dan ASI antara kebutuhan etika dan kemanusiaan. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, izinkan kita memperkenalkan diri dulu ya. Puspita Setiadewi selaku host. Saya Muhammad Alvin sebagai narasumber. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas jual beli organ tubuh, sperma dan ASI. Topik ini penting untuk dibahas karena berkaitan dengan tubuh manusia, kesehatan, hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan. Lalu, apakah semua bagian tubuh manusia boleh diperjualbelikan? Dan bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terhadap hal tersebut? Oke, menurut saya kita harus membedakan antara jual beli dan donasi. Dalam kasus organ tubuh manusia, misalnya transplantasi, organ dapat membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Namun organ tubuh manusia tidak seharusnya diperlakukan seperti barang perdagangan secara dapat menimbulkan eksploitasi dan membahayakan orang lain. Seperti itu. Jadi kita misalnya donasi organ kita. Jadi kita harus memperhatikan donasi tersebut biar orang itu tidak membahayakan dan juga donornya. Dijual belikan sembarangan ya teman-teman. Berarti transplantasi organ dan jual beli organ merupakan dua hal yang berbeda. Betul. Transplantasi organ dan sistem medis dilakukan dengan tujuan membantu pasien yang membutuhkan melalui prosedur yang ketat. Sementara itu, jual beli organ dapat mendapatkan keuntungan, dapat menimbulkan banyak masalah, terutama karena organ yang mengalami kesulitan ekonomi bisa saja merasakan terpaksa mengambil keputusan yang berisiko bagi kesehatan mereka. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari di masyarakat ini banyak yang kelilit hutang, terus juga pinjol, jadi dia memaksa organnya itu menjual ke medis atau ke pasar gelap seperti itu. Jadi sangat bahaya ya. Oh, seperti itu ya, menarik sekali. Lalu bagaimana dengan sperma? Kita sering mendengar tentang donor sperma dalam teknologi reproduksi. Donor sperma memang digunakan dalam beberapa prosedur reproduksi berbantu, namun hal tersebut berbeda dengan perdagangan secara bebas. Dalam sistem medis yang resmi biasanya dapat memeriksa kesehatan dan sekeliling waktu untuk mengurangi risiko penyakit. Selain itu, terdapat juga persoalan etika dan hukum yang mengenai identitas donor serta hak anak yang lahir melalui proses tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan ASI? Apakah ASI juga bisa didonorkan? Bisa. Dalam kondisi tertentu, ASI dapat diberikan kepada bayi yang lain melalui donor ASI. Namun, keamanan harus menjadi perhatian utama. Donor dan penerima perlu memperhatikan kondisi kesehatan, kebersihan, serta cara menyimpan ASI. Donor ASI yang dilakukan secara terkontrol tentu berbeda dengan transaksi ASI secara sembarangan tanpa memperhatikan faktor keselamatan. Seperti itu. Jadi dalam Islam ada hadisnya. Jadi kalau misalnya kita donor ASI itu harus memberikan imbalan kepada pendonor seperti itu. Dan juga tidak boleh menutupkan siapa pendonornya. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan tubuh manusia dapat dianggap sebagai komoditas atau barang yang bebas diperjualbelikan. Benar, kita harus melihat persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Ada aspek kesehatan, hukum, etika, agama, dan kemanusiaan yang harus dipertimbangkan. Yang paling penting adalah jangan sampai seseorang mengalami eksploitasi atau mendapatkan kerugian karena kondisi ekonominya. Nah, jadi segitu ya guys yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua. Pembahasan hari ini kita dapat simpulkan bahwa jual beli organ tubuh memiliki resiko besar terhadap keselamatan dan kemanusiaan. Sedangkan donor sperma dan ASI memiliki konteks yang berbeda dan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur kesehatan serta aturan yang berlaku. Jadi itu sekian pembahasan kita berdua yang semoga bermanfaat dan apa yang kita sampaikan semoga kalian ngerti ya teman-teman. Sekian pembahasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.